Hai semuanya, kita berjumpa kembali dengan saya Chandra pada pembelajaran pemrograman visual lanjutan. Nah, pada pembelajaran kita hari ini kita akan masih membahas tentang topik pada pembelajaran sebelumnya, yaitu manipulasi data dengan menggunakan program. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membuat sebuah form barang yang berfungsi untuk mengambil data yang ada pada tabel tbl_barang. Pada pembelajaran ini kita akan menambahkan fungsi pada form barang ini supaya bisa melakukan operasi insert, edit, dan delete ya. Jadi insert untuk menambahkan data yang baru pada tabel tbl barang, edit untuk mengupdate atau mengedit data yang sudah ada, delete untuk menghapus data. Oke, langsung saja silakan dibuka form atau project yang sebelumnya. Jadi ini tampilan yang awal, yang sebelumnya kita akan modif sedikit tampilan ini. Oke, jadi pertama klik di bagian sini dulu. Kita akan jadikan supaya tidak ini undock dulu ya, undock. Oke, sudah kita undock, berarti ini bisa kita atur ya. Nah, nextnya kita akan tambahkan beberapa tombol. Tombol yang pertama nih ya, button 1, button 2, dan button 3. Oke, jadi button yang pertama kita ubah dulu bagian properties. Button 1 bagian teksnya kita ganti add, menambahkan data yang baru. Button yang kedua kita ganti teksnya ini menjadi edit. Button 3 ini untuk delete. Oke, jadi ada 3 tombol di sini, masing-masing fungsinya seperti deskripsi pada teks di button tersebut. Nah, untuk name-nya kita akan ubah juga. Jadi ini ada bagian name, ini ganti btn add, btn edit, kemudian yang terakhir btn delete. Oke, kita sudah punya 3 button. Masing-masing button kita gunakan untuk melakukan operasi-operasi add, edit, dan delete. Oke, nextnya kita akan menambahkan form yang baru. Di bagian Solution Explorer, klik kanan di nama project. Dalam hal ini project yang saya buat namanya adalah latihan 2. Klik kanan, add, Windows Form. Oke, untuk nama formnya contoh dinamai FLM barang detail.vb sebagai extensionnya .vb. Oke, klik tombol add. Yes. Nah, ini form kita ya. Untuk teksnya contoh saya ganti dulu form barang detail ya. Kemudian untuk data-data atau kontrol yang akan kita gunakan, kita akan sesuaikan dengan yang ada di sini. Jadi ada nama barang, stok awal, quantity, harga beli, harga jual, kode kategori, kode merek. Nah, untuk kode kategori dan kode merek ini tidak kita gunakan dulu. Jadi yang kita pakai adalah kode barang, nama barang, stok awal, quantity, harga beli, dan harga jual saja. Oke, langsung saja kita rancang formnya. Kita pakai label, kemudian ambil sebuah text box ya, label dan text box. Nah, untuk yang pertama berarti kode barang. Ini fontnya akan saya perbesar, seleksi aja seperti ini. Nah, di bagian font, propertinya font, klik di sini. Nah, 12 poin contohnya, oke kan? Oke, ini kode barang, copy paste ya,
tinggal kita copy paste. Caranya gampang, tinggal seleksi seperti ini, Ctrl C, Ctrl V, letakkan posisinya. Untuk yang kedua adalah nama barang, kode barang, nama barang, stok awal, quantity, ini stok awal, quantity, harga beli, harga jual. Harga jual. Oke, untuk fill stok awal dan quantity tidak perlu terlalu lebar, begitu juga harga jual. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, tambahkan 2 tombol button. Oke, ini button yang pertama, button yang kedua. Buttonnya akan saya perbesar sedikit. Oke, fontnya juga seleksi. Bagian font kita perbesar 12 poin contohnya. Nah, untuk button 1 ini kita namai thanks, save. Button 2 untuk membatalkan, cancel. Namai masing-masing kontrol. Yang pertama adalah kode barang, ini txt kode barang. Untuk nama barang txt nama barang, stok awal txt stok awal, quantity txt quantity, harga beli txt harga beli, dan harga jual txt harga jual. Untuk button btn save, btn cancel. Oke, kita perkecil sedikit untuk formnya. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, ya. Nah, jadi untuk desain form kita sudah selesai. Kita akan lanjut ke bagian coding, ya. Jadi ini form yang pertama. Form pertama ini nantinya akan memanggil form yang kedua ini, yaitu form yang satu ini. Oke, nah jadi kita akan tambahkan dulu codingnya. Oke, kita beralih dulu ke form frm underscore barang underscore detail. Kita akan tambahkan code, jadi bisa klik 2 kali di area ini atau klik 2 kali di area ini dulu. Oke, klik 2 kali. Kita akan masuk ke tampilan code. Jika waktu klik 2 kali tidak langsung terbuka tampilan code seperti ini, kita bisa gunakan klik kanan di area kosong view code atau shortcutnya adalah F7. Biasanya ketika kita klik 2 kali itu biasanya sudah langsung terbuka. Jika belum terbuka boleh tekan F7 seperti ini. Oke. Nah, di sini kita akan tambahkan beberapa variabel dulu. Nah, variabel yang pertama kita buat tipenya public. Public kode barang string. Kemudian public action, ya. Nama variabelnya action. Action ini nantinya digunakan untuk mencatat apakah kita ingin melakukan operasi insert kah, update kah, atau delete, ya. Oke, 2 variabel ini dulu, nanti baru kita tambahkan untuk yang lain. Nah, kembali ke form 1.vb, ya, form 1.vb ini. Nah, kita akan tambahkan coding untuk masing-masing aksi di sini, add, edit, delete. Oke. Nah, yang pertama kita ke tombol add dulu, klik 2 kali, btn add, klik, ya. Jadi ketika tombol add-nya kita klik, nah kita akan mengerjakan coding apa maksudnya. Oke. Jadi di sini kita bisa tambah
Ketika tombol add diklik, maka yang kita kerjakan adalah memanggil form FRM barang detail, memunculkan form FRM barang detail. Oke, jadi di sini untuk memanggil sebuah form kita bisa simpan dulu form tersebut di sebuah variabel. Contohnya seperti ini, dim FRM as new, menggunakan kata kunci new karena ini adalah sebuah kelas. Jadi ketika kita mau menggunakan, kita harus menggunakan kata kuncinya adalah new. FRM barang detail. Oke. Nah, pada FRM barang detail tadi kita ada tambah dua variabel, yaitu variabel pertama kode barang, variabel yang kedua adalah action. Jadi di sini kita perlu kita tulis seperti ini, frm dot, tadi ada variabel action ya, frm dot actionnya adalah insert. Oke, karena ini adalah add berarti kita mau tambah data yang baru, berarti frm nya actionnya adalah insert. Oke, next untuk yang berikutnya edit. Nah, untuk btn edit codingnya kurang lebih mirip seperti ini, jadi bisa copy dulu ya. Jadi ini actionnya adalah update. Oke, next delete. Nah, actionnya adalah delete. Nah, untuk action update dan delete kita tentunya perlu kode barangnya. Apa yang mau kita edit, data apa yang mau kita edit, data apa yang mau kita delete, tentu butuh kode barang. Dalam hal ini kenapa kita pakai kode barang? Karena kode barang sifatnya adalah primary key ya. Jadi di sini kita perlu tambahkan frm.kode barang. Kode barangnya adalah kode barang yang kita pilih di grid ini ya. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Kita mau ambil yang diseleksi oleh user. Dari data grid view tersebut kita mau ambil yang diseleksi oleh user yang mana, baris yang mana ya. Jadi kita bisa ambil seperti ini. Nama data grid view-nya kemarin adalah dgv barang dot rows. Kita bisa ambil rows-nya adalah dgv barang dot current cell dot row index. Oke. Nah, rows ini maksudnya untuk ambil rows yang keberapa? Kita ambil rows yang diseleksi oleh user. Nah, untuk mengambil rows yang diseleksi oleh user kita pakai ini, dgv barang.currentCell.rowIndex. Ini nanti dapatnya adalah nomor barisnya. Jadi contoh yang terseleksi adalah baris 1, maka di sini yang kita dapat adalah 0. Kenapa 0? Karena startnya dari 0, base 0 index. Jadi baris ke-1 itu adalah 0, baris kedua adalah 1 dan seterusnya. Oke. Nah, dari baris yang kita dapat tersebut, kita mau ambil kolom yang mana ya. Jadi untuk kolom atau sel yang mana, kita ambil sel yang ke 0, yaitu sel yang namanya adalah kode barang. Kemudian dot value untuk mengambil nilainya ya. Jadi penulisannya seperti ini. Oke, kita tinggal copy paste di sini ya. Jadi kita sudah dapat kode barangnya apa di sini ya. Ini penulisannya seperti ini. Yang insert kenapa tidak butuh set kode barang? Kita mau insert datanya kan berarti kita belum tahu kode barangnya apa, nama barangnya apa, kita belum tahu. Makanya di sini kita tidak set kode barangnya. Sementara untuk update berarti harus tahu dong kode barang apa yang mau kita update atau edit. Untuk delete kode barang apa yang mau kita delete. Nah, oke. Nah, untuk mencoba kita bisa tes di bagian form load ya, di form yang barang detail nih kita bisa tes di form load. Kita bisa tes miscbox-kan saja, miscbox.show kode barang. Oke. Nah, kita akan coba run dulu, start, debug, atau bisa tekan tombol F5 di keyboard.
tunggu beberapa saat, ini agak lama untuk awal loading. Nah, ini sudah muncul. Nah, kita akan coba untuk yang ini ya, BRG kurang 00003. Kita coba edit, nah ini belum muncul. Kita perlu tambah satu baris lagi ya di form 1 ini. Nah, ini kan ini kita sudah set semua actionnya apa, kode barangnya apa. Nextnya adalah kita perlu show kan, .show dialog ya. Kita bisa pakai ini frm.show dialog. Ini juga sama, frm.show dialog. Oke, kita debug ulang F5. Nah, kita akan coba untuk tombol add dulu. Nah, add ini kosong ya. Waktu add ini kode barangnya kosong. Oke, udah pas. Untuk edit dapat kode barang 001 sesuai dengan yang kita seleksi. Delete juga akan sama seharusnya. Oke. Nah, kalau kita seleksi yang ini, edit, nah kita dapat ini. Ya. Oke. Nah, jadi ini sudah oke. Kita akan lanjutkan ke codingnya, coding yang lain lagi. Nah, berarti sampai di sini kita sudah dapat kode barangnya, ya. Di tombol ini kita akan ubah sesuai dengan yang diminta oleh user, ya. Ini kan tombolnya save saja, kita akan ubah. Kalau untuk add atau untuk insert, berarti yang kita ganti teksnya menjadi insert. Untuk update kita ganti teksnya menjadi update. Oke. Nah, ke bagian code, klik 2 kali di area kosong, form load ya. Ke bagian form load kita tambahkan seperti ini. If action sama dengan insert, then btn save text sama dengan insert. Oke, else if action sama dengan update, then btn save text sama dengan edit. Oke, else if action sama dengan delete, then btn save text sama dengan delete. Oke, nah kita coba dulu debug ya. Kita coba di tombol add dulu. Nah, ini insert ya, kita dapat teksnya adalah insert. Oke, ketika edit ini menjadi edit, ketika delete ini menjadi delete ya. Nah, nextnya kita akan meload data ke dalam masing-masing text box di sini ya. Ini kan datanya masih kosong semua. Oke, nah, nextnya kita akan load datanya ke text box ya. Jadi di sini kita akan buat sebuah private sub, load, nama private subnya adalah load data. Oke. Nah, untuk variabel yang kita gunakan, karena ini berkaitan dengan SQL, tetap kita gunakan import system.data.sql client. Nah, untuk variabel yang akan kita gunakan, kita akan buat sebagai tipe public saja, public SQL string. Oke, untuk load data berarti kita harus koneksi ke database-nya dulu ya. Berarti kita bisa panggil if is open content ya. Nah, perintah SQL-nya adalah select bintang from tbl barang. Nah, di sini yang mau kita ambil adalah yang kode barangnya tertentu ya, yang kode barangnya sekian. Oke. Jadi di sini kita bisa set seperti ini, select bintang from kode barang where kondisinya adalah kode underscore barang sama dengan petik 1 and nah yang kita ambil adalah kode barang and petik seperti ini ya. Jadi nanti hasilnya
perintah SQL-nya contoh ya. Perintah SQL-nya nanti akan seperti ini. Select bintang from tbl underscore barang where kode underscore barang sama dengan brg kurang 0001 contohnya ya. Jadi ini untuk menyambung sebenarnya, ini untuk concat ya, menyambung string. Kode barang tadi kita sudah dapat dari form 1. Form 1 ini nanti akan passing kode barang ke form FRM barang detail ya. Jadi penulisannya seperti ini. Oke. Nah, kita sudah membuat perintah SQL-nya. Ya, kita akan tambah variabel ya, variabel cmd dim cmd as sql comment. Oke, cmd sama dengan new sql comment sql, cn. Kemudian untuk membaca data kita bisa gunakan reader as sql data reader ya. Namanya adalah SQL data reader. Oke, reader sama dengan cmd.execute reader. Oke, nah ini berarti data dari tabel ini, data yang dihasilkan oleh SQL query ini akan ditampung di variabel reader ini ya. SQL data reader fungsinya untuk membaca data yang dihasilkan dari SQL comment. Oke, next kita akan baca datanya. Cara untuk membaca data cukup gampang, kita bisa gunakan seperti ini, reader.read ya, reader.read berarti kita mulai pembacaan ya, kita mulai pembacaan. Nah, untuk kode barang ya, untuk kode barang sesuai urutan ya, berarti ini reader ke 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kita bisa tulis seperti ini, txt kode barang.text sama dengan reader yang ke 0 ya, txt nama barang.text sama dengan reader yang ke 1. Oke, kemudian ada stok awal, txt stok awal.text sama dengan reader yang kedua, txt quantity.text sama dengan reader yang ketiga. Habis quantity harga beli ya, txt harga beli.text reader yang keempat, txt harga jual.text sama dengan reader yang kelima. Oke. Nah, seperti inilah cara untuk meload data ke text box kita ya. Nah, load data ini hanya kita panggil ketika yang kita lakukan adalah operasi update dan operasi delete. Untuk operasi insert tidak kita panggil ya. Nah, jadi ketika melakukan operasi update kita panggil load data ya, seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk update dan delete kita perlu disable txt kode barangnya, txt kode barang dot read only true. Nah, artinya adalah read only true berarti untuk text box txt kode barang itu tidak bisa diedit lagi, hanya untuk keperluan dibaca saja, read only. Oke, ini sama juga, jadi bisa copy dari sini, nah paste di sini. Oke, nah kira-kira seperti ini ya. Nah, next kita akan coba debug dulu F5. Nah, untuk add, oke, kosong ya, nggak ada data. Untuk edit, nah seperti ini hasilnya ya. Untuk edit nanti kita dapat hasil yang seperti ini. Oke, nama barang, stok awal, quantity, harga beli, harga jual. Ini sudah otomatis langsung kita isi. Edit, delete, ini hasilnya ya. Nah, kita perlu buat supaya ini komanya jangan terlalu banyak lagi, jangan terlalu banyak sampai 4 desimal. Kita bisa gunakan format yang seperti kemarin ya, untuk membatasi jumlah koma, angka setelah koma, dan membuat pemisah ribuannya atau digit grouping.
Untuk digit grouping berarti yang di sini kita cukup tambahkan .toString and ketik and no, seperti ini ya, .toString and no. Oke, kita coba tes dulu, debug ya, edit. Oke, nampaknya ini terjadi error di sini ya. Oke, conversion from string and null to type integer is not valid. Jadi di sini errornya terjadi karena ini dianggap adalah string. Jadi kita perlu konversi dulu ke tipe data integer, cin. Kita bisa gunakan cin di sini, convert to integer. Ini juga sama, cin, kurung. Oke, seperti ini ya. Nah, debug ulang. Oke, edit. Nah, ini tidak terjadi error lagi ya. Ini hasilnya nanti akan seperti ini. Oke ya. Nah, pada function load data ini kalau kita perhatikan di sini kita sudah membuka koneksi ya kan, dengan memanggil function isOpenCone. Nah, setelah kita kerjakan untuk membaca data, kita belum melakukan menutup koneksi yang terbuka ya. Jadi ini tidak boleh koneksi yang begitu kita buka setelah selesai kita baca data harus sesegera kita tutup koneksinya. Jadi untuk menutup koneksi kita bisa pakai cn.close. Cn ini adalah objek koneksi SQL connection ya. Nah, nextnya adalah kita akan membuat function untuk mengeksekusi perintah SQL. Oke. Nah, kenapa kita buat function? Karena untuk perintah insert, update, dan delete yang berbeda adalah perintah SQL-nya. Sementara coding untuk melaksanakan atau mengeksekusi perintah SQL tersebut sama. Jadi daripada kita buat coding yang sama berulang-ulang, padahal yang berbeda hanya perintah SQL-nya, tentu itu akan memakan jumlah baris yang lebih banyak ya. Jadi dalam hal ini lebih baik kita gunakan function untuk mengeksekut perintah SQL. Oke. Nah, jadi di sini di bawah private subload data tambahkan sebuah function private function execute SQL. Oke. As boolean, buka tutup as boolean ya. Nah, jadi untuk function execute SQL ini akan bernilai true jika perintah SQL-nya berhasil kita eksekusi, bernilai false jika perintah SQL-nya gagal dieksekusi. Untuk awal, anggap dulu execute SQL-nya gagal. Jadi kita false-kan dulu, baru kita buka koneksi dulu ya. If is OpenCone, then oke, koneksinya sudah kita buka di sini. Nah, perintah SQL yang akan kita jalankan kita tampung di variabel SQL ini. Oke. Kita butuh variabel SQL comment, dim cmd as SQL comment. cmd sama dengan new SQL comment SQL, cn. Oke. Nah, kita akan coba try catch ya. Kita bisa gunakan try catch cmd.execute non-query ya. Perintah cmd.execute non-query ini fungsinya adalah mengeksekusi perintah SQL. Oke. Yang tidak menghasilkan return value. Jadi non-query, tidak ada return value-nya. Oke. Next, jika perintah ini berhasil dieksekusi dan nextnya tinggal kita set execute SQL-nya menjadi true ya. Nah, jika gagal berarti kita bisa tampilkan message box .show execute SQL failed.
Nah, kita sudah punya sebuah function, jadi nanti kita tinggal panggil function tersebut. Oke. Next, kita kembali ke form barang ini ya. Nah, klik di tombol save. Oke, di button save. Nah, jadi actionnya sama juga, ada 3 action ya, insert, update, delete. Jadi copy dari sini, paste. Oke, ini tinggal kita hapus, hapus. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, yang berbeda di sini adalah perintah SQL-nya ya. Sementara untuk perintah execute-nya itu tetap sama, yaitu menggunakan ini execute SQL ya. Jadi kita akan tambahkan di sini, jika actionnya adalah insert, maka SQL-nya adalah apa? SQL-nya sama dengan kita kosongkan dulu, kita buat strukturnya dulu. Oke. Nah, untuk yang delete kita buat agak khusus seperti ini. If MiSeqbox.show, ini hanya sebagai konfirmasi bahwasanya user memang betul-betul sudah yakin untuk menghapus sebuah data. Yakin hapus data, tanda tanya, koma, konfirmasi. Oke, MiSeqbox button. Oke, ya, tulisannya seperti ini. Jadi ini yakin hapus data, berarti ini berupa pertanyaan, nanti konfirmasi ini adalah nanti muncul di bagian title bar. Kemudian untuk MiSeqbox ini ada 2 tombol, yaitu yes dan no. Jika user menjawab yes, baru kita hapus ya. Jadi ini untuk SQL-nya kita pindahkan ke dalam seperti ini. Oke. Nah, untuk insert data ya, untuk insert data ke tabel TBL barang, berarti ini ya. Berarti kita butuh kode barang, nama barang, stok awal, quantity, harga beli, harga jual. Oke. Berarti kita bisa tulis seperti ini, insert into, nama tabelnya adalah tb_barang, values, nilainya. Nah, nilainya berarti adalah kita ambil dari, ini untuk turun baris, pb new line and underscore, sambung ya, menyambung. txt kode barang.txt and oke, kita penulisannya seperti ini. txt kode barang, txt nama barang, sesuai urutan ya, kode barang, nama barang, kemudian stok awal ya, txt stok awal, txt quantity, txt harga beli, dan yang terakhir adalah txt harga jual. Oke, nah jadi untuk perintah insert adalah ya, ada sedikit error di sini. Insert, petik 2-nya kurang ya, seperti ini. Nah, jadi insert into tbl barang, nilainya adalah vb new line, berarti untuk turun baris ya, atau seperti menekan tombol enter ya.
and ya, disambung dengan ini petik 1 txt query barang, petik 1 ini buka di sini ya, petik 1 pembuka, petik 1 penutup, koma, lanjut lagi petik 1 pembuka, penutup ya. Jadi ini sudah sesuai urutan query barang, nama barang, stok awal, quantity, harga beli dan harga jual. Oke. Nah, kita cek dulu untuk struktur tabelnya, desain. Ya, oke. Ya, jadi untuk perintah insert seperti ini. Oke, next untuk update ya, untuk update nama tabelnya adalah tbl barang set. Oke. Yang pertama kita set dulu atur pembaris bb new line. Yang kita set di sini adalah yang pertama nama barang dulu ya. Kode barang tidak boleh di set karena itu adalah primary key ya. Berarti nama barang underscore barang sama dengan petik 1 and txt nama barang dot text and koma and nah, setelah nama barang dilanjutkan dengan stok awal. Oke. Setelah stok awal quantity, harga beli, harga jual. Oke. Quantity txt quantity, harga jual, harga beli. Berarti ini txt harga beli. Next, harga jual. Ini berarti txt harga jual. Oke. Nah, sampai di sini sudah selesai ya. Cuma jangan lupa untuk menambahkan kondisi word-nya ya. Jika tidak ada word, nanti efeknya adalah semua data akan terupdate. Oke, kita tambahkan word-nya di bawah word. Nah, berarti yang kita jadikan word adalah field yang sifatnya adalah primary key. Word kode barangnya adalah txt kode barang .text. Oke ya, seperti ini. Update tb barang set, nama barangnya apa, koma, lanjut stok awalnya berapa, koma, kuantitinya berapa, koma, harga belinya berapa, koma, harga jualnya berapa. Tidak ada koma lagi karena nggak ada field lanjutannya lagi kan. Nah, nextnya adalah kondisinya apa yang mau kita update, yaitu yang kode barangnya sekian ya. Nah, untuk delete lebih singkat lagi nih, perintah SQL-nya lebih singkat. Delete from, nama tabelnya adalah tbl underscore barang word kode underscore barang sama dengan txt kode barang .text. Oke, cukup seperti ini ya. Nah, jadi if music box.show ini kalau dijawab yes berarti kita baru eksekusi, tapi kalau usernya jawab no berarti kita batalkan eksekusinya, berarti exit sub, keluar dari sub ini ya. Next, insert, delete. Oke. Nah, di bawah kita tinggal panggil execute SQL ya, execute SQL seperti ini. Oke. If execute SQL, kita bisa gunakan if saja ya. If execute SQL, jika berhasil maka kita bisa tampilkan, atau ini nggak usah, tinggal panggil execute SQL, langsung kita tutup saja formnya, me.close, langsung menutup form ini
ya, me.close. Oke, nah kita akan coba untuk eksekusi dulu ya, start. Ya, kita akan coba untuk add dulu ya, add. Nah, kode barang kita add yang belum ada, brg 7, tes, stok awalnya 10, quantity 10, harga belinya 10.000, harga jualnya 20.000 contoh. Oke, klik di tombol insert. Oke, execute SQL fail, gagal. Nah, tentu kita harus cari dulu di mana penyebab gagalnya ya. Jadi di sini kita bisa melakukan proses debug ya. Cara kita mendebug simple sekali. Kita bisa klik di sini ya. Ini stop dulu. Ya, kita tambahkan breakpointnya ya. Jadi ini namanya breakpoint. Tinggal klik di sini, nanti ada bulatan berwarna merah. Ini fungsinya untuk melakukan debug. Oke. Nah, jadi kita akan coba dulu untuk mendebug. Start. Ya. Kita akan add kembali. Oke. brg kurang 0007. Ya. Oke, tes. Stok awal 10, 10, 10.000, 20.000. Oke, insert. Oke, nah ini kita udah masuk ke bagian debug codingnya ya. Jadi untuk lanjut ke baris berikutnya, kita bisa tekan tombol F11 ya. Jadi seperti ini, F11. Oke, nah berarti dia masuk bagian sini. Nah, oke, F11 lagi. Ini kita jawab yes-kan saja. Nah, kita lihat dulu perintah SQL-nya. Insert into TBL barang and VB jar. Kita cek di sini. Ya, perintah SQL-nya berarti seperti ini. Insert into TBL barang, values-nya adalah brg ini sekian-sekian ya. Nah, jadi dari sini kita bisa nampak kita dapat perintah SQL-nya seperti ini ya. Nah, jadi penyebabnya sebenarnya adalah di sini ya. Kita punya kolom sebanyak, ada kolom kategori dan ada kolom kode kategori dan kolom kode merek. Sementara di sini kita tidak define ya, kita cuma sampai harga jualnya saja. Untuk kolom yang kode kategori dan kode merek itu tidak ada. Jadi efeknya ya pasti terjadi error di sini. Oke, panggil execute SQL. Nah, is open con dijalankan. Oke, cukup tekan tombol F11 ya untuk menuju ke eksekusi SQL yang berikutnya. Oke, nah jadi ini ya, kita akan tambahkan codingnya. Jadi di sini kita cukup tambah lagi kolom kosong ya, kosong sebanyak 2. Jadi untuk kode kategori dan kode mereknya, karena tadi kita kosongkan dulu. Oke, nah kita coba ulang. Ini untuk breakpointnya kita hapus saja. F5 kembali. Nah, add. Oke, brg kurang s, stok awalnya 10, 10, 10.000, 20.000. Oke, seulang. Nah, tidak muncul lagi pesan error, tapi di sini kalau kita lihat nggak ada datanya, ya kan? Kenapa nggak ada data? Karena kita belum tambahkan fungsi untuk merefresh data. Jadi kalau kita tutup, kita buka ulang kembali, ya, start ulang kembali, seharusnya ada tambahan 1 baris. Nah, ini yang kita insert tadi, kan? Nah, jadi
ketika kita tutup, kita harus refresh kembali ya. Kita harus panggil fungsi untuk merefresh data. Oke. Jadi untuk merefresh data ya, untuk merefresh data kita cukup panggil form1load ini ya. Karena ini fungsinya kan untuk mengambil data kembali dari sebuah tabel. Jadi kita cukup panggil form1load. Kapan kita panggil? Yaitu ketika kita sudah di baris ini. Setelah show dialognya ditutup, kita cukup panggil ini. Parameternya tidak perlu ada, jadi tinggal kita masukkan nothing, tidak perlu ada parameter ya. Kenapa bisa tahu kok ada dua? Lihat di sini, form1load itu ada dua, sender as object, i.event argument ya. Jadi ada dua. Ini sendernya adalah, maksudnya adalah siapa yang memanggil form ini, siapa yang memanggil function ini. Argumennya apa? Event argumen. Eventnya apa? Apakah ketika klik kah atau double klik kah? Event-event yang lain ya. Jadi untuk ini kita akan copy juga, nah, paste di sini, paste di sini. Oke. Nah, kita coba ulang kembali. Ya. Untuk add, kita akan coba add kembali brg 8 ya, 8 tes 2 stok awal 20 ribu 40 ribu. Oke, insert. Nah, ini udah langsung masuk datanya. Oke, kita akan coba edit. Nah, contoh ya, edit di sini ini menjadi 30 contohnya, ini 30 ya, edit. Nah, oke, ini efeknya udah dapat seperti ini. Oke, nah untuk delete kita akan coba delete, klik di tombol delete. Oke, yang 7 ya, delete. Oke, yakin hapus data? Kita akan jawab no. Kalau no berarti nggak ada efek. Delete, kita jawab yes. Nah, datanya terhapus ya. Nah, untuk ada satu lagi yang belum kita coding, yaitu di button cancel ya. Di button cancel codingnya cukup simple, me.close. Kita tambahkan di sini, klik 2 kali, me.close ya, untuk menutup form yang satu ini. Oke, jadi untuk function-functionnya, untuk fungsi-fungsi insert, edit, delete, semua sudah berhasil kita kerjakan ya. Nah, demikian untuk pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya, bisa melalui forum ataupun komen ya. Oke, sampai jumpa lagi di pembelajaran kita yang berikutnya. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat. Terima kasih semuanya.